perang harga itu selalu baik buat konsumen dalam jangka pendek. Nah, Betul. gitu. Tapi jangka panjangnya itu nggak baik buat keseluruhan industri. Jualnya berapa gitu? Nah, nggak banyak kan kayak gitu kan. Kalau ngomongin, lu beli mobil ngapain sih nanyain harga jual segala macam? Justru gua akan membela orang yang membeli mobil kalau di luar daerah itu kayak ngapain gua beli mobil listrik gitu. Di video gua nggak mungkin orang mau beli apa Denza gitu. Iya. Yang beli apa nggak mungkin beli Denza. Apa tuh soal prestis dan gengsi gitu. Apakah seperti itu? Enggak juga, Pak. Enggak juga. Geser orang, Pak. Geser. Ya, beli menurun, harganya juga makin tinggi. Iya. Jadi market RCGC dari tahun ke tahun tuh turun, Pak. Kita buka-bukaan data ya. Ya, boleh. Ini data dari penjualan mobil di Juni 2025. Nomor 1 apa? Zenith bilang konsumen Indonesia itu pinter. Udah, lu nggak usah debat lah. Mobil lu nggak laku, mobil lu jelek. Udah itu aja. Kalau mau balik lagi bersama gue Egy di Gaya Otomotif, dan di sebelah gue ada tamu spesial datang dari Bogor yaitu Cak Dan. Weh, thank you udah datang nih. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih sudah. Kita akan buka-bukaan ngomongin dunia otomotif, terutama Gias kemarin. Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe, follow kita di Gaya Otomotif, kita di Gaya Otomotif. Sebelumnya, bumper dulu. Gue seneng banget ini, ini orang gue incer nih. Jadi yang belum tahu orang-orang di rumah nih, siapakah di samping gue? Dia adalah tech enthusiast dan otomotif enthusiast. Ya, bisa bilang gitulah. Jurnalis juga. Jurnalis, emang jurnalis. Emang jurnalis kan? Jurnalis. Emang darahnya mengalir tuh jurnalis ya. Jadi dia tuh tahu sebenarnya dapurnya, selak beluknya otomotif yang lu pasti nggak tahu ya kan. Ini gue mau ngomongin Gias kemarin seru banget, Bro. Oh, seru. Oh, parah itu, parah. Parah itu. Itu perang harga, jontos-jontosan kelihatan banget ya. Iya. Bukan hanya di mata jurnalis, tapi orang yang datang juga. Pasti. Iya kan? Pasti. Nih gue mau ngomongin pertama nih ya, dari satu brand yang memang bikin heboh kemarin, yaitu adalah BD atau satu dikeluarin dengan harga 195. Itu ada kesengajaan di bawah 200 sebenarnya. Itu gimana sekarang mobil listrik makin murah? Gimana nasibnya LCGC? Sempet di situ juga Wuling langsung ngediskon, bukan Wulingnya nih ya. Ya. Itu kemarin katanya Dealer. Jadi istilahnya spesial diskon lah ya. Tapi ya tetap aja maksud gua. Tapi untungnya yang diuntungkan kita sebagai konsumen ya. Benar. Iya kan? Tapi yang udah beli rugi. Ya. Itu Sama-sama konsumen juga dong berarti. Iya benar gitu. Gimana? Yang mana diuntungkan? Gimana menurut lu, Bro? Ya enggak lah. Enggak. Sehat lah. Ya sebagai konsumen ya kalau misalnya lu beli mobil tiba-tiba turunnya drastis kan lu ngamuk kan. Ngamuk. Maksudnya oke lah pasti mobil second pasti akan turun, ada degradasi harga di situ. Tapi kalau turunnya drastis ya jadinya lu kayak ini berapa harga mobil gua gitu. Iya pasti. Jadi ya emang sekarang kondisinya kayak gitu sih, agak serem juga sebenarnya ngeliat pasar otomotif sekarang gitu. Iya. Dalam satu sisi perang harga itu selalu baik buat konsumen dalam jangka pendek. Nah, betul. Gitu. Tapi jangka panjangnya itu nggak baik buat keseluruhan industri. Itu yang nggak sehat buat industri. Nggak sehat. Karena makin perang harga banyak produsen jadi merugi dan akhirnya ya pasti ada cutting lah, ada impactnya akan gede lah. Impactnya gede, bahkan gue lihat di TikTok itu ada penjual mobil bekas banyak yang nyimpen bingo langsung drop kayak gitu. Dan mereka juga ya mau gimana gitu aja kan. Ya, jadi kemarin di TikTok juga rame banget penjual mobil bekas itu kayak, Bang ini kenapa nggak ngambil mobil listrik gitu kan? Dia cerita. Bukannya gue nggak ngambil ini, tapi gue bingung ngasih harganya. Karena nggak stabil. Dia mau beli misalnya BD apa gitu, SIL ya gitu ya. Di harga segini gitu. Dia udah mau ambil, konsumennya nggak setuju. Akhirnya nggak jadi ngambil. Betul. Dan ternyata harganya turun dan untung gue ngambil, dia bilang gitu. Emang harganya gila penurunannya itu. Gitu. Nah itu dia. Jadi ada yang bilang juga kalau baru mobil listrik baru keluar, mending jangan dibeli dulu. Kenapa? Bener nggak? Karena
contoh Cherry. Ah. Iya kan, Cherry pertama kali ngeluarin misalnya let's say di 400 waktu itu kan. Yeah. Turun. MG juga tuh, turun. Jadi yang akhirnya yang pembeli pertama mendapatkan lifetime gitu-gitulah ya dikasih. Yes. Ya, walaupun ada syaratnya juga ya. Ada syaratnya juga. Ada syaratnya. Kalau BD kan memang jelas dia pengen bikin pabrik yang gede banget tuh di Subang kan. Ya. Udah jelas dia akan masif dan after sales-nya bagus. Tapi itu yang bikin serem brand-brand Jepang. Karena sempat gue lihat itu juga Toyota sempat ngediskonin Agya itu 15 juta gara-gara 195 juta atau satu. Ya, itu emang harga yang secara ya dari lu bilang di bawah 200. Jadi orang itu ngelihatnya ini harga yang sangat mengganggu banget gitu. Apa yang terganggu ya pasti mobil listrik di harga yang segitu. Betul. HRV, Bimwo itu kena. Yang kedua tadi lu bilang juga LCGC. Betul. LCGC itu juga akan terkena banget. Karena trennya sekarang kalau yang gua amatin ya, jadi pembeli mobil pertama itu dulu arahnya ke LCGC yang paling murah, low cost green car kan paling murah. Betul. Tapi sekarang ada juga pembeli mobil pertama itu langsung dari ICE itu ke EV. Ke EV. Karena itu, murah EV sekarang. Karena murah. Itu terjadi pada si Wuling sebenarnya. Wuling itu air EV pertama keluar itu yang beli adalah pembeli mobil kedua, ketiga, keempat. Betul. Kayak ini mobil lucu ya, gua beli gitu. Iya. Seiring waktu setahun 2 tahun itu pergeserannya itu pembeli mobil pertama adalah air EV. Iya, benar. Jadi di kota-kota besar sudah terjadi seperti itu. Jadi gua mau beli mobil pertama, dia udah udah terpapar informasi mobil listrik itu murah pajaknya dan bisa ganjil genap. Ya udah gua langsung switch ke EV aja, nggak ke LCGC gitu. Tapi bagusnya gimana? Mending beli LCGC atau market LCGC sendiri sekarang juga udah turun, Pak. Turun terus. Year on year itu turun terus. Harga makin naik. Harga naik, itu dia salah satunya. Daya beli menurun, harganya juga makin tinggi. Iya. Jadi market LCGC dari tahun ke tahun itu turun, Pak. Itu serem. Padahal LCGC itu sebenarnya dirancang oleh pemerintah supaya banyak komponen lokalnya kan. Betul. Komponen lokal itu menghidupkan industri otomotif, Pak. Betul. Jadi sumbangan dari LCGC ini ke industri otomotif itu gede banget. Ya panel-panel yang bikin perusahaan A, terus yang ini perusahaan A itu lokal semua gitu. Jadi kalau misalnya LCGC-nya kena dampak, ya perusahaan-perusahaan lokal tuh ya kena dampak juga Iya, akhirnya. makanya. Dan itu gede banget. Gitu. Tapi apakah nilai sebuah mobil misalnya BD atau satu tuh apakah untung jual segitu? Apakah emang nilai mobil sebenarnya murah? Ya dia sekarang kan langsung bawa pakai kapal itu. Iya, Dari Cina kapalnya kapal dia sendiri. Ya. Jadi dia Cina tuh pinter banget. Jadi hampir nggak ada kos ya. Dia untuk ngebawa mobil itu ke sini gitu. Betul. Di Cina sendiri juga dapat harga, ada subsidi dari pemerintah. Betul. Itu juga murah juga. Betul. Jadi benar-benar dia datang ke sini itu untuk mengacak-ngacak harga dan memang dia datang emang pengen mendominasi market lokal. Dan dia nggak butuh waktu lama loh buat penjualan. Nggak butuh waktu lama, Pak. Benar-benar. Kita belum tahu ya yang SPK BD 1 mereka belum ngeluarin kan. Ya. Yang kalau mobil-mobil lainnya udah. Tapi ya gitu ya, menurut gue ya ini perusahaan Cina dibandingkan Jepang itu adalah agile sekali mereka tuh. Agile itu sangat agile. Oke. Sangat cepat merespon pasar. Contoh nih M6. Oh, di Indonesia belum ada nih. LMPV listrik full EV harga terjangkau. Kita punya nggak? LMPV listrik nggak ada. Adanya PHEV. Jadi listrik. Iya. Dalam waktu singkat, Pak. Dia ngisi datang, boom, M6 listrik murah dan lain-lain. Orang, wah keren juga ini bapak-bapak yang kayak pengen FOMO, pengen pindah ke listrik, dapat langsung meroket sat. LMPV kan gila lu pasarnya. Pasarnya gede banget. Dan itu sesuai juga gitu. Maksudnya itu desain dashboardnya segala macam itu bukan yang EV banget. Bukan dirancang untuk EV dari awal. Betul. Jadi masih konvensional. Betul. Dan itu justru menurut gua malah bagus. Karena semuanya pakai manual. Iya. Sesuai. Iya benar. Jadi nggak usah ada penyesuaian lagi buat itu lagi ya. Nggak ada penyesuaian buat wah ini mau ganti ini namanya spion. Sentuh ini ribet banget, Pak. Benar, dibakar dulu. Oh iya. Gitu, terlalu bersemangat. Jadi luar biasa sebenarnya si mobil Cina ini. Mantap ya. Ini insight langsung dari jurnalis loh. Iya, kita cuma mengamati jurnalis itu punya banyak informasi kan, kita wawancara orang, kita dapat insight dari orang itu kayak gimana kayak gitu loh. Jadi silakan, Pak. Terus Jepang gimana nasibnya? Kalau Toyota kan emang penjualannya bagus 4.200. 25% itu dari Zenix ya. Emang pasar di situ nggak ada yang bisa goyangin Toyota ya. Nah ini lu ngomongin Jepang. Ya gue sekarang Jepang nih. Langsung lari ke Toyota nomor satunya lah.
kita ngomongin mobil listrik rame segala macam. Kita lihat dulu, kita buka-bukaan data ya. Ya boleh. Ini data dari penjualan mobil di Juni 2025. Nomor 1 apa? Zenith kan? Zenith nomor 1. Nomor 1. Nomor 2 hybrid. Grand Max pickup. Nomor 3 Sigra. Nomor 4 Avanza. Nomor 5 Brio, Rush, Expander, Front. Nomor 8 baru ada mobil listrik situ. Denza D9. Nomor 10 Calya. Dari 10 mobil terlaris, bro, semuanya Jepang dan semuanya aman. Kenapa coba? Betul. Kenapa itu? Ya karena di ekonomi seperti sekarang, konsumen itu cari yang pasti-pasti aja. Karena mobil itu mahal ya di Indonesia ya. Jadi dia mengeluarkan mobil itu pengeluaran terbesar setelah rumah loh. Betul. Jadi mereka tuh bener-bener kayak kalau gue beli mobil, gue pengen harga jual kembali mobil gue itu aman paling enggak gitu. Nah itu ada kecenderungan itu kenapa orang Indonesia? Kenapa itu? Nanti ke situ. Tapi kita ngomongin mobil dulu ya. Iya, jadi intinya adalah di 10 besar Juni itu ya orang Indonesia cari mobil yang aman-aman aja, yang sudah terbukti walaupun itu keluar di 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lalu, nggak peduli mereka. Kita ngomong Indonesia ya, kalau Jakarta memang. Iya, kalau Jakarta ya. Ini ngomong seluruh nasional ya. Terlaris 10 besar. Itu Pak yang terjadi. Itu orang nggak tahu tuh. Nggak tahu. Toyota masih ketawa-tawa aja. Ketawa-ketawa aja sebenarnya. Ya walaupun agak-agak gitu, tapi tetap ketawa karena masih tinggi. Intinya seperti itu. Penjualan 90% lebih penjualan mobil listrik itu ada di Jabodetabek aja. Kenapa? Karena di luar Jakarta belum ada kebutuhan orang, satu. Yang kedua, edukasinya juga belum juga gitu. Jadi masih butuh waktu untuk mobil listrik ini diserap oleh di luar Jabodetabek. Tapi sesuai target pemerintah nggak sih? Enggak ya? Mobil listrik penjualannya udah dimurahin insentif segala macam itu. Ya mobil listrik growingnya, kalau dilihat di growingnya itu gede banget. Year on year growingnya gila. Kota-kota besar masih. Kota-kota besar tapi. Oke. Iya gitu. Oh iya. Boleh juga tuh data juga. Gue belum megang tuh data tuh. Iya. Ya intinya kayak kalau di luar daerah itu kayak ngapain gue beli mobil listrik gitu. Betul. Iya kan? Iya. Sementara gue misalnya di Jogja aja gitu. Nih contoh, gue kemarin gue sama ke Jogja nih di Toyota ada 2 SPKLU Toyota ya. Ya. Oke. Waktu itu sekitar 4 bulan yang lalu gitu. Terus gue tanya, mobil listrik gue apa? Di sini. BZ4X. Oke. Berapa orang yang punya BZ4X di seluruh Jogja dan sekitarnya? Ya sekitar 5 orang lah. Iyalah. Di Giler itu cuma ada 2 SPKLU yang pakai cuma 5 orang Pak Toyota itu. Tapi mereka tetap siap gitu. Iya. Maksudnya merespon gitu. Kita di dealer ada SPKU, kita menunjukkan bahwa kita juga concern ke mobil listrik gitu. Tapi nggak ada produknya memang. Orang yang kelebihan duit itu, kan soalnya BZ4X 1M. 1,2 M, mahal, iya kan? mahal banget gitu. Kenapa di CKDN kemarin tuh? Nah. Ya intinya Toyota itu strateginya adalah multi pathway. Gimana tuh? Intinya dimanapun ada semua mesin kita punya gitu. Lu mau hybrid ada, gua mau ICE ada, mau listrik ada, mau PHEV ada, mau hidrogen pun kita ada gitu. Jadi kita anggapannya Toyota adalah kita tidak fokus pada masa depan tuh listrik, enggak. Tapi kita masa depan tuh bisa macam-macam gitu. Iya. Dan kita ada semua. Nah, itu strategi Toyota tuh. Dia by data sih dia. Iya. Dia kaki terbanyak emang dia sih. Yes, dia emang harus kayak gitu. Jadi dia nggak full gua di EV banget enggak gitu. Tapi BD belum ngeluarin PHEV loh. Hybrid ya belum. Pasti. Nyimpen dia. Pasti akan ngeluarin. Iya kan? Pasti akan ngeluarin. Pasti akan ngeluarin. Gila. Dan yang paling rusak ya Alphard lah. Ya Alphard. Dan penjual mobil bekas Alphard juga menjerit gitu. Oh iya, semuanya menjerit. Ya maksudnya awal-awal ketika di medsos nggak mungkin lah orang bilang di komen-komen gue nih, di video gue nggak mungkin orang mau beli Denza gitu. Yang beli apa nggak mungkin beli Denza. Apa tuh soal prestis dan gengsi gitu. Apakah seperti itu? Enggak juga, Pak. Enggak juga. Geser orang, Pak. Geser orang. Geser ada 2. Satu yang pengguna Alphard lama emang, atau yang upgrade dari bawah Foxy dan lain-lain naik ke atas. Iya. Karena harganya sangat pas banget, bawah 1 M. Dia price point itu jago banget. Iya benar. Iya, Dia taruh harga tuh gila. Iya. Jadi ya orang geser Pak. Denza di mana-mana. Mana-mana bener. Di mana-mana. Aksesorisnya banyak sekarang. Sampai modif-modifikasinya itu salah satu indikator mobil itu sukses. Iya. Modifikasi udah makin banyak. Betul. Karena kebutuhan ya. Betul, karena kebutuhan. Perisainya kurang gede, kasih gede lagi perisainya anjir.
jok baris ketiga orang mundur, kasih railing lagi, buset, gila Indonesia terbaik lah. Indonesia terbaik, benar terbaik. Itu Toyota ya. Kalau sekarang kita ngomong Honda. Honda yang kemarin itu sempat agak viral ya, karena nulis-nulis nggak relate kalau misalnya gitu-gitulah ya, fitur kebanyakan. Dia ada ini nggak informasi untuk ngelawan Cina ini gimana? Soalnya HR-V hybrid mahal Pak. Ya sebenarnya kalau dibilang mahal ya pasti masih mahal. Masih mahal. Tapi kan dibandingkan yang turbo udah turun jauh hybridnya. Oh iya, alhamdulillah ya. Iya. Turbonya 540. Ya, tahu diri mereka. Ya maksudnya apakah berdampak bahwa dengan ada mobil Cina, mobil Jepang jadi nurunin harga, ya mau nggak mau ada dampaknya pasti ya, kalau pasti ada dampaknya gitu. Dan ya maksudnya Jepang juga berubah juga gitu, mengikutin pasar juga gitu, karena tuntutan konsumen udah semakin komparasinya tuh semakin ini, jadi ya mau nggak mau mereka juga nyesuaiin gitu. Betul. Ya kalau Honda strateginya emang sekarang ini masih strong hybridnya dia di itu terus gitu, bahwa wah hybrid kita tuh beda gitu. Tidak semua hybrid sama. Anjay. Katanya gitu. Iya. Ini gua hanya mengulang apa yang dikatakan si ATPM-nya. Biarpun mereka loyalitasnya tuh konsumennya tinggi banget karena after sales mereka bagus. Benar. Ya memang itu yang harus berusaha terus mereka pertahankan ya. Iya. Jadi gimana caranya si Honda loyalis, Hondaisme ini terus akan tetap bertahan gitu. Ya itu agak challenge sebenarnya itu. Banyak kan geser-geser juga karena ya. Ya tapi si RV nggak ada penjualan sebulan Pak katanya. Ya karena terlalu mahal mungkin ya. Terlalu mahal 800. Dipukul sama PHEV Cherry itu. Benar. Jadi Civic, Accord itu udah mahal banget. Betul. Dan yang sekarang ya yang paling masuk akal ya si HR-V sebenarnya ya untuk hybrid. Karena dia udah mulai 400-an bawah ya untuk pertama kali dapat hybrid Honda di situ harganya gitu. Iya betul. Itu gue sebenarnya udah banyak kemajuan juga si yang dilakukan Honda gitu. Walaupun memang mereka belum punya produk jagoan yang di level di bawah 400 juta. Nah ini gue ngomong ini karena gue berharap mereka ngeluarin kayak misalnya WR-V hybrid. Biar bisa kita bisa capai lah. Sebenarnya itu gue tanyain ke mereka. Yang paling masuk akal itu adalah BR-V hybrid. 7-seater SUV dan harusnya dia punya kans gede gitu. Pasar gede tuh. Pasarnya gede. Dia pun udah jadi taksi sekarang ya. Walaupun di taksi. Ya hybrid itu kayaknya oke gitu. Maksudnya dari sisi penjualan itu potensial. Bisa nggak diubah langsung dari ICE ke hybrid? Oh nggak bisa ternyata Pak. Tidak bisa Pak. Jadi tidak semudah itu. Karena tempat untuk naruh baterai segala macam itu tidak dirancang untuk hybrid. Platformnya harus diganti dan itu butuh costly lagi, biaya R&D dan lain-lain. Kemarin tuh 38 brand mobil. Iya kan? Ya. Nanti kayak ada kayak positioning itu di mana kayak akan ada 6 sampai 7 brand lagi di Gias tahun 2026. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Ya kayak misalnya kalau bayi kan fokus di kayak off-road gitu ya. Nah kalau lepas gitu, Cherry banyak banget nih brandnya. Jetour, Jayco, iya kan? Lepas lagi. Terus ngeluarin mobil kayak tiap bulan kemarin, bener nggak? Benar. Nah dia tuh akan punya pabrik nggak sih di sini? Harusnya akan tetap semuanya untuk bisa mendapatkan skala ekonomi itu pasti harus ngerakit di sini sih. Sebenarnya tetap. Tapi apakah punya pabrik sendiri kayak BYD? Nah itu belum tahu nih. Nah kan itu dia. Banyak yang datang itu cuma tes pasar kadang-kadang. Tapi ngeluarin mobil gila banyak banget kemarin. Asli. Ini kadang-kadang gue juga bingung nih. Ini konsumen ini bingung gak sih? Atau malas gak sih? Kayak anjir ini gue harus nyari tahu lagi ini keunggulannya apa. Jangan sampai gue beli yang ini, tiba-tiba yang ini, loh ini lebih bagus. Iya makanya. Iya kan? Pasti kan ada itu dia rasa-rasa yang kayak gitu kan. Iya. Oke kita mau beli mobil Cina nih, tapi yang mana? Gitu. Padahal nggak punya duit. Kan kalau punya duit misalnya 500 juta di tangan, gue bingung milih mobil di mana di Gias tuh. Iya kan? Cari mobil yang pasti PHEV sih sekalian gitu. Cuman kan lihat dari brandnya juga, after sales-nya gimana, terus garansinya seperti apa gitu kan. Nah kalau kayak nanti mau masuk kayak lepas tuh, itu segmennya bukannya makin kecil ya? Ya pasti. Market kita juga nggak growing banget. Iya. Dan ini makin banyak kanibal-kanibalan jadinya. Sesama brand saling bersaing. Udah nggak peduli sih mereka kayaknya ya. Gila ya sikat-sikatannya ya. Cina sama Cina ya. Cina sama Cina. Iya. Kayak mafia tuh ayo. Iya kayak si Wuling yang udah 7 tahun 8 tahun di sini, begitu merek baru datang ya mereka anjay. Baru datang udah langsung makan ini gua gitu. Iya benar. Dia udah bikin pabrik gitu. Ya, harusnya bener kayak gitu Pak. Lu datang tuh bikin pabrik jangan rakit. Iya benar. Harusnya kayak gitu karena untuk menggerakkan semua ekonomi juga ada impactnya gitu loh. Iya. Wuling aja yang sudah 7 tahun katanya nih ya, pas partnya juga masih agak ada beberapa yang inden kayak gitu, ya kan? Apalagi yang
baru datang kayak Geely, kayak banyak banget sih. Banyak. Ya masing-masing punya strategi sendiri gitu. Maksudnya kayak Geely gitu. Geely di China kan gede banget. Dia punya penjualan atau satu kalah Volvo segala macam ya. Tapi di sini dia nggak mau terlalu invest gitu, macam-macam sih strateginya, ya kan? Makanya. Nah ini tadi gue mau ngomongin yang tadi tuh. Yang mana? Kalau orang beli mobil itu kayak diolok-olok gitu. Iya. Baru beli mobil udah nanya harga jualnya berapa gitu. Nah, gak banyak kan kayak gitu kan. Kalau lu beli mobil ngapain sih nanyain harga jual segala macam. Justru gua akan membela orang yang membeli mobil dengan menanyakan harga jualnya nanti gimana gitu. Okay. Kenapa? Menurut gua tadi dia bilang mobil itu pengeluaran terbesar buat orang Indonesia, bro. Setelah rumah. Betul. Itu investasi buat mereka yang sangat besar, mengeluarkan duit segitu gedenya. Karena harga mobil di Indonesia juga mahal gitu. Jadi ya kalau lu beli mobil tapi lu nggak peduli, gue pengen nikmatin mobilnya, gue nggak peduli harga jual kembali, oh fine, buat lu nggak apa-apa, oke gitu. Tapi jangan diolok-olok orang yang beli mobil itu nanya, nih gue jual lagi berapa ya gitu, harga jual kembali oke nggak gitu. Karena itulah market Indonesia, Pak. Yeah. Orang itu beli mobil tuh investasi gede gitu loh. Yeah. Jadi paling nggak mata gue harga jual oke gue akan turun, tapi jangan turun-turun banget gitu. Itu ya perlu kepastian juga buat orang Indonesia gitu. Buktinya kan banyak yang komplain kan, misalnya harga mobil China misalnya gitu. Teman gue juga ada yang beli brand China juga, terus tiba-tiba beli 500, tiba-tiba yang 400 dia keluarin lagi dengan spek yang sama bahkan lebih. Kan nyesek banget. Itu dia gitu. Ada juga yang diolok-olok beli mobil tuh dipakai, jangan dipikirin jual lagi. Iya, gitu. tapi pasti dipakai. Cuman kan kebutuhan orang beda-beda. Ada nggak semuanya car entusias kayak lu semua gitu. Iya. Ada yang emang ya gue beli mobil cuman buat kebutuhan gue dan gue butuh ini juga bisa gampang dijual misalnya gitu. Kalau misalnya gue nggak butuh ekonomi nggak baik-baik aja kayak sekarang. Kan mereka butuh sesuatu yang pastilah gitu. Iya. Yang dealernya banyak, yang kayak gitu-gitu. Nah itu jadi pertimbangan juga. Jadi kalau misalnya mau beli mobil China segala macam, lu baca-baca lah berita. Ini tugas kita sebagai wartawan adalah melaporkan, memberikan informasi supaya semuanya teredukasi. Betul. Jadi kalau beli mobil ini dealernya berapa? Terus lu baca juga planning mereka berapa banyak gitu. Ya BYD oke kita apresiasi. Dealer sekarang 50. Tahun depan tahun ini mau jadi 100. Oke. Jadi maksudnya tuh ada kepastian, ada investasi yang mereka akan terus lakukan di sini. Betul. Kalau di list 2, 3, 4, 5 nggak nambah-nambah, ya mikir lah lu. Iya betul. Udah mikir lah gitu. Ya mikir setahun ke depan tuh rencana mereka tuh apa aja lu tanya. Iya, itu juga harus pikirin, jangan murah-murah doang. Gitu. Iya betul. Iya, itu hal yang kayak gitu tuh bisa jadi belakangan yang nggak enaknya. Nah sekarang positioning Korea gimana Hyundai? Mau jadi kemarin ngeluarin LMPV ya facelift lah ya, tapi harganya masih agak mahal menurut gue. Iya, semua itu jadi mahal. Gara-gara mobil Cina semua jadi mahal. Iya kan? Karena orang jadi komparasi gitu. Komparasi benar. Komparasi. Dapat ini segala macam gitu ya. Tapi si Suzuki XL7 tuh masih laku, Pak. Karena mereka gue mau main aman aja. Nah, udah paling bener begini nih, after sales nggak mikir, parts selalu ada, murah, mesin udah dijamin. Iya. Durabilitas oke. Bensin oke lah ya. Tapi kemarin selama Gias tuh mobil favorit gue justru Ice dari Mitsubishi Destinator. Gue ngomong tuh sama orang Mitsubishi. Besoknya gue lihat Vitairi ngomong hal yang sama. Gue seneng banget itu. Ya di podcast teman gue yang nggak ada suaranya, gue bilang juga Destinator itu terbaik. Ya kenapa menurut lu? Sok. Ice lu justru. Iya. Ice, tapi dia turbo, dia pakai mesinnya juga udah terbukti juga, dia pakai mesinnya Eclipse Cross yang oke, performanya oke, dan udah disegarkan juga mesinnya. Secara desain, secara ini Mitsubishi itu bisa ngeracik sesuatu yang emang konsumen pengen, butuh juga, dan konsumen butuh. Iya. Makanya ini loh, gue bilang konsumen Indonesia itu pinter. Udah, lu nggak usah debat lah. Mobil lu nggak laku, mobil lu jelek. Udah itu aja. Iya. Konsumen Indonesia itu pinter. Nggak ada yang bilang konsumen Indonesia itu goblok. Nggak, konsumen itu pinter. Mereka punya parameter-parameter dalam memilih mobil, Pak. Makanya 10 besar terlaris ini, kenapa? Ya karena mereka tuh pinter. Iya, betul. Iya kan? Iya, betul. Iya, udah. Jadi lu nggak bisa ngebohongin konsumen Indonesia, Pak. Iya. Mereka tuh selera mobilnya pas, khusus, spesifik. Iya. Kalau lu bisa mendapatkan itu, ya lu akan naik penjualan. Kalau enggak, udah selesai. Padahal Destinator tuh pasarnya kecil loh, Pak. Tapi pas kemarin gue yakin laku. Penjualannya 2.000 lebih. 2.000 ya? Serius? Iya. 2.000. Di Gias? Wow, gila banget. Penjual mereka 4.000, 2.000 disumbangkan dari Destinator. 4.000? Iya. Gede banget. Kalau si Toyota 4.200. Gila, Toyota 4.000, Mitsubishi 4.000. Toyota 4.200, Mitsubishi 4.000. Iya.
Iya, itu. Kalau nggak salah, kalau gue hitung-hitung berarti tahun kemarin itu salah ngeluarin X-Force ya. Mereka kan bergantung masih sama expander. Ya. Nah, alhamdulillah nih sekarang dari Destinator yang mereka justru ngeracik mobil bukan hybrid, mobil bukan listrik, tapi ICE yang 1500 turbo. 7-seaternya itu benar-benar bukan 5+2 ya. Benar-benar 7-seater. Ya, secara desain oke. Tampilan gagah. Nggak perlu Pajero lah, Destinator aja. Itu kalau lu piara 10 tahun, nggak perlu lu ganti baterai, nggak perlu bikin apa-apa udah. Karena gue jujur suka mobil listrik, hybrid juga suka. Tapi ICE-nya Destinator tuh, waduh cakep deh itu bener-bener dah. Intinya adalah bahwa nggak semua konsumen itu punya pertimbangan selalu yang harus hybrid, harus listrik. Gitu. Iya. Konsumen ya punya pertimbangan sendiri gitu. Iya, itu ngapain? Gue nggak butuh kok gitu. Betul. Dan jangan mikir mobil hybrid itu irit. Irit memang kalau dipakai lu sebulan 2.000 lah. Tapi kalau lu pakai cuman weekend, terus nanti 7 tahun 10 tahun baterainya lemah, pasti namanya baterai itu lemah, Pak. Ya kan? Terus ganti baterai lu lihat berapa harganya, itu buat ngecover bensin lu selama lu pakai. Ya, ada banyak tuh hitung-hitungannya lah. Iya, hitung-hitungannya banyak sebenarnya. Termasuk sama mobil listrik juga. Mobil listrik juga. Cuman mobil listrik kan benefitnya tuh kalau hidup di perkotaan tuh bebas ganjil genap. Dan dia partsnya juga nggak usah ganti oli segala macam. Pajak murah. Murah banget malahan. Dibanding mobil listrik sekarang, aduh 5 juta ke atas Pak, sekarang Pak. Ya, maksudnya kemarin tuh pabrikan Jepang itu juga kan ada non-fiskal benefit ya. Buat mobil listrik gitu. Ya katanya dibebaskan genap gitu. Sebenarnya pabrikan Jepang juga udah nge-push juga. Ini hybrid masukkan juga lah non-fiskalnya. Nah, harusnya begitu. Jadi kenapa? Karena ya mobil hybrid juga mereka bilang ya, ini ramah lingkungan juga gitu. Kalau lu di kota-kota kan baterainya doang yang jalan. Betul. Nggak pakai mesin. Nggak pakai. Sangat zero emission juga gitu. Iya, betul. Iya kan? Sama kayak mobil listrik, sama baterainya doang yang jalan gitu. Jadi kenapa nggak dimasukin juga? Nggak mau juga pemerintah kan gitu. Masukin tapi dikit sih kemarin. Nggak, ganjil genap kan nggak dapat. Nggak mau. Pemerintah nggak mau. Terus kayak ini secara hybrid ini banyak di rakit lokal segala macam. Harusnya ini bisa dikurangi lagi pajaknya segala macam. Pemerintah nggak mau. Karena pemerintah rasa udah langsung ke listrik aja udah. Gitu. Tapi momen ini kalau misalnya gue bilang boleh nggak? Pas banget buat beli mobil. Karena pertama dengan adu diskon, adu harga semakin murah, atau gimana Pak? Sebenarnya ya, kalau gue ngeliat dengan harga mobil listrik itu yang turun banget, mobil Cina gitu. Kayaknya mau misalkan Cina ini lumayan juga ini. Oh iya. Berarti perhatiin nggak lu bener-bener nggak ini ya? Iya. Karena turunnya jauh banget dari harga barunya gitu. Iya benar. Iya, jadi gini. Kalau kita ngomongin teknologi, ya itu udah pasti gampang sekali tergantikan. Karena tiap tahun akan ada yang baru. Sama jadinya mindsetnya tuh kayak kita beli mobil gitu. Jadi kayak kita beli mobil sekarang, setahun lagi tuh kayak mobil gue udah obsolete ya. Udah kayak jadul ya. Karena yang sekarang udah lebih canggih itu ada pemikiran seperti itu. Beda kalau mobil ICE nggak 4 tahun lu aman nggak akan ganti-ganti apa-apa gitu. Iya, Biasanya tuh kayak karena berhubungan sama teknologi yang heavy ya. Iya. Jadi akan ada mindset seperti itu. Aduh mobil gua udah nggak keren lagi ya. Betul. Udah nggak enak karena ya itu berhubungan sama teknologi emang kayak gitu. Naturnya tuh kayak gitu. Iya sih. Iya. Katanya ada peningkatan ekonomi kita katanya naik 5% kata Menteri Keuangannya. Terus penjualan gas juga naik Pak dari tahun kemarin. Udah datanya belum? Ada, gua kan lihat berita. Berapa datanya sekarang penjualan? Aduh, berapa persen penjualan? Ya berarti Rohana dan Rojali ada tapi ya nggak banyak. Nggak banyak. Nggak sebanyak. Karena emang kemarin itu rame banget ya. Parah. Makanya sampai ada ungkapan dari Rohana dan Rohali tuh. Jadi rombongan jarang beli dan rombongan nanya-nanya gitu. Iya. Ini orang datang segini ramenya, beli apa kagak nih gitu. Iya, betul. Dan menurut gua tuh ya baik-baik aja, mau Rohana Rohali silahkan aja gitu. Iya betul. Iya kan? Nggak masalah. Ini orang di sini suka otomotif Pak. Iya bener nggak? Suka mobil. Kenapa? Mobil itu karena mahal. Mobil itu adalah simbol kekayaan, simbol pencapaian hidup lu tuh dari mobil. Lu pakai mobil apa? Lu ketakar lu. Iya betul. Mobilnya apa? Harganya berapa? Udah ketakar. Lu ekonomi lu seberapa kayak gitu-gitu. Jadi ya orang di sini suka mobil karena itu sebuah simbol sebenarnya. Jadi ya nggak apa-apa orang datang segala macam, mereka ngelihat, mereka mimpi pengen beli ini, silakan aja. Dulu, ntar juga ada duit beli. Iya, silakan aja gitu. Jadi kalau mau beli mobil, ini saran gue ya, lu jangan ngelihat mobilnya apa dulu. Itu terakhir aja. Lu lihat dulu kebutuhan lu tuh apa. Lu sehari berapa lama, lu butuhnya apa, weekend lu kemana, terus
keluarga lu berapa, kebutuhan lu dulu, lu ngangkut orang, keluarga lu banyak apa enggak, sering nggak lu ngangkut 7 orang apa enggak. Betul. Dari situ baru tentuin budgetnya, dari budgetnya baru ketemu gue budget segini, kebutuhannya pengen SUV karena gue pengennya sering keluar kota 5 seater. Ya udah di situ, lu butuhnya apa lagi? Lu pengennya apa? Irit, gue pengennya irit. Ya udah hybrid atau PHEV. Cina masalah apa enggak? Nggak masalah. Ya udah lu boleh melihat ke merek Cina gitu. Dari situ. Jadi jangan lihat mobilnya dulu, Pak. Oke. Mulai dari kebutuhan lu sendiri apa gitu. Iya betul. Kalau gua Jepang aja, ya udah Jepang. Cina tutup mata udah. Tapi lu gimana diri lu? Cina sama Jepang, jujur. Milih mana? Gua tuh lebih suka mobil second masalahnya. Ngelesnya bisa aja dia ngelesnya ya. Mobil second. Mobil second karena mobil second Jepangan dong berarti. Jepangan. Oh, ya, belum ada ya makanya gue bilang bahwa apakah menarik juga nih mobil Cina second gini. Tapi sebenarnya gue lebih suka mobil second karena apa? Karena gue nggak mau terlalu banyak ngeluarin duit untuk mobil sih. Jadi pengen mobil yang memang sesuai kebutuhan dan kalau misalnya gue nggak butuh ya gue jual, gue ganti yang lain. Harganya dinaikin atau turunin. Jadi lebih gampang aja. Pajak lebih murah. Pajak lebih murah. Ya, menurut gue mobil second aja. Oh gitu tuh. Tuh kesimpulannya ya. Semoga podcast ini bermanfaat buat Anda-anda di rumah yang pengen beli mobil atau pengen tahu perkembangan juga antara Cina dan Jepang ya. Jujur kalau gue sih masih lebih Jepang jujur. Karena after sales gue ngincer ya. Yeah. After sales. Jadi bebas. Jaminan parts, jaminan servis gitu. Kalau misalnya Cina itu gue langsung lihat yang paling gede aja dulu. BD. BD yang udah jelas invest di sini. Makasih ya. Udah. Guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan follow Instagram kita di Gaya Otomotif. Ingat, gaya itu pilihan, mobil itu keharusan. Kebalik ya? Iya. Gaya Otomotif.